Malam buat kita semua. Puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayangnya, kita masih boleh berada di hari ini karena kasih sayang yang selalu nyata pada kita. Pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Februari, kita akan melakukan ibadah keluarga yang kita laksanakan dari rumah Tuhan dan akan diikuti oleh setiap jemaat dari Week Jerusalem hingga Week Sion dengan live streaming. Oleh karena itu, kepada semua jemaat, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita membuka dan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 94. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan pada ayatnya yang kedua, kami persilakan kepada Bapak Syamas Theo Opada yang akan melayani kita pada malam hari ini. Untuk itu, untuk menyambut ibadah kita, kami undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 94. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Dan kata-kata selanjutnya. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saat malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah persekutuan keluarga di Jemaat Sola Gracia Buperwena hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Untuk mengawalinya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah persekutuan keluarga dalam Jemaat GKI Sola Gracia Buperwena yang kami selenggarakan secara live streaming yang terjadi di gedung gereja dan diikuti oleh setiap warga jemaat dari kediaman mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau mutabiskan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga berakhir terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 128. Kita akan baca
ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur puji-pujian kita terdapat di Mazmur 128. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mekanisme pembacaannya, saya akan membaca judul dan persekutuan keluarga anak-anak dapat mengikutinya bersama-sama. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian Mazmur puji-pujian untuk kita di saat malam hari ini. Mari kita siapkan nyanyian rohani 129. Kita menyanyi ayat pertama dan ayat yang kedua untuk kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Nyanyian rohani 129, kita menyanyi ayat pertama dan ayat yang kedua sambil persembahan syukur jalankan. Karunia baik semua dan segenap hidupku, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan syukur dan kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kami, yang boleh kami nikmati sampai dengan malam hari ini. Bapa di surga, kami telah muji Engkau, kami telah bermazmur bagi Engkau, bahkan kami telah memberikan persembahan syukur yang kami beri dari kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang Kau memberkati persembahan syukur ini,
sehingga boleh dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaanmu di tengah dunia ini, tapi juga secara khusus kami dalam jemaat Sola Gracia Berwayena. Bapa yang baik, malam ini hendak kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi siapakah kami, Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak di hadapan-Mu karena salah dan dosa kami. Untuk itu Bapa, layakan kami sehingga kami kudus, duduk mengelilingi firman-Mu dan membacanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai dengan 31. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Jikalau kita telah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca untuk kita dan kita boleh mengikutinya bersama-sama. Judul pembacaan kita, Simson mati. Sudah itu kumpullah raja-raja orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu pada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalam. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarga. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Estayon dalam kubur Manoak ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas Israel 20 tahun lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita saat malam ini.
firman Tuhan di malam hari ini, saya mengambil tema kecil untuk kita, bangkit dari kegagalan. Shalom, persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan. Kita patutlah mengucap syukur karena baru saja kita merayakan HUT Pekabaran Injil yang ke-166 tahun Tanah Papua. Merupakan waktu yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Persekutuan dan keluarga yang diberkati Tuhan. Di malam hari ini kita coba belajar dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31 tentang kematian Simson. Alkitab bahkan menulis banyak sosok yang dahulu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, juga mengalami kasih karunia dan pengalaman iman yang terjadi di dalam hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di saat Tuhan menolong mereka, bahkan memberkati mereka untuk memimpin bangsa Israel, mereka justru jauh daripada Tuhan, dan bahkan mereka hidup di dalam dosa. Salah satunya yang kita belajar malam ini adalah Simson. Simson adalah seorang hakim besar yang pada saat itu berkuasa di Israel. Persekutuan dan keluarga yang diberkati Tuhan. Alkitab juga menulis tentang kegagalan yang dialami oleh Simson. Jika kita membaca riwayat hidupnya, pastilah kita akan bertanya-tanya, hal baik apa yang telah ia lakukan sehingga ia pantas disebut sebagai hakim atas Israel. Apalagi kehidupan Simson sebagai hakim, ia hidup jauh dari Tuhan. Ia bahkan melakukan kejahatan yang tidak layak ia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan amarah Tuhan meninggalkan Simson. Padahal kita tahu bahwa sosok Simson ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang ada pada rambutnya. Persekutuan dan keluarga yang diberkati Tuhan. Simson mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia ditangkap oleh bangsa Filistin dan kedua matanya dicungkil, sehingga ia harus dikurung di dalam penjara. Dan Simson mengalami penderitaan yang sangat. Akhirnya Simson menyadari semua kesalahannya dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Ia bertobat. Tuhan mengabulkan doa Simson untuk kembali bangkit dan membinasakan bangsa Filistin. Persekutuan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Belajar dari Simson malam ini untuk kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, zaman ini. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dalam hidup ini, baiklah kita terus
memelihara kasih itu dengan baik, terutama kepada Tuhan dan sesama. Sehingga kita tidak terus-menerus mengalami kegagalan dalam hidup ini. Setiap orang bisa gagal, namun ketika dia berusaha untuk bangkit dan meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan menolong dan memberkati kita di malam hari ini. Amin. Kita mengaminkan perenungan kita di malam hari ini dengan nyanyi dari nyanyian Roni 95. Kita menyanyi ayat yang pertama. Firman-Mu berperintahlah sampai ke ujung dunia, dan kata-kata selanjutnya. Firman-Mu berperintah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Itu kita akan sama-sama berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu kita buka dari dalam nyanyian Roni 131. Kita menyanyi ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, dan kata-kata selanjutnya. Pimpin aku Tuhan dalam gurun dunia,
kita akan menerima berkat Tuhan dengan kita menyanyi dari dalam nyanyian Roni nomor 19 untuk nyanyian berkat untuk kita di malam hari ini. Berkati dan lindungi kami dan kata-kata selanjutnya. Onomi, Remai, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siamas Teo Pada yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah difirmankan di malam hari ini menjadi bakal atau terang pelita bagi kehidupan kita. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat Sola Gracia Buperwaena yang sudah mengikuti live streaming dari rumah masing-masing, mulai dari week Jerusalem hingga pada week Sion. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Adik Boas yang sudah melayani kita puji-pujian pada malam hari ini, dan juga kepada segenap multimedia, Adik Ois, juga Adik Siska dan Jenny. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan akhirnya kita boleh kembali ke kehidupan kita masing-masing, dan kita kembali minggu depan kita bertemu di ibadah hari Minggu di rumah kita, di rumah Tuhan, dan juga di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Onomi, Remai,